ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Pace Bene. Pada pesta kelahiran Santa Maria pada hari ini, penginjil Matius menampilkan kisah Santa Maria bersama dengan Yusuf dalam hubungan dengan kelahiran Yesus. Bunda Maria setelah menerima kabar dari malaikat Tuhan, ia mengandung dari Roh Kudus. Santo Yusuf yang mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, ingin menceraikannya secara diam-diam. Ia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, sebab ia adalah seorang yang tulus hati. Ketika mendapat keterangan dari malaikat dalam mimpi, ia berbuat seperti yang dikehendaki Tuhan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bunda Maria adalah wanita yang unggul dalam iman. Allah memilihnya untuk menjadi ibu Yesus. Bunda Maria adalah Hawa baru yang melahirkan Yesus Kristus, yang merupakan sabda Allah yang hidup, yang hadir di dunia dan menyejarah. Bunda Maria bukan hanya ibu Yesus, tetapi juga ibu kita. Tuhan menggunakan iman dan kesediaan manusia untuk melanjutkan karya penyelamatannya, dan secara istimewa Bunda Maria turut serta dalam karya itu. Maka kita hendaknya meneladan dia. Bunda Maria telah ditentukan Allah sejak semula untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Karena itu, Bunda Maria suci sejak lahir dan dikandung tanpa noda. Pada hari ini, gereja memestakan kelahiran Bunda Maria. Bagi kita umat Katolik, kelahiran Bunda Maria merupakan anugerah Allah. Sebab Maria berperan dalam kehadiran Yesus yang datang untuk mewujudkan cinta Allah, sekaligus menebus kita manusia yang berdosa. Selain itu, ia adalah teladan iman bagi kita orang Kristen. Teladan Maria tampak bahwa ia menyerahkan dirinya yang total kepada kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seluruh hidup Bunda Maria diarahkan kepada kehendak Allah. Sebagai seorang manusia biasa, Maria tentu mengalami situasi-situasi baik maupun buruk. Namun dalam semua situasi itu, Maria tidak mengambil jarak dengan Allah. Ketika diramalkan oleh Simeon bahwa hatinya akan ditusuk dengan 7 pedang, ia menerima ramalan itu dan menyimpannya dalam hati. Maria setia dalam mengikuti peristiwa penyaliban Yesus. Hal ini tentu tampak bahwa Maria adalah contoh murid yang setia dan turut merasakan penderitaan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria adalah manusia biasa. Dia bukan Allah, namun Maria memiliki keutamaan-keutamaan iman yang luar biasa. Sosok Maria mempesona. Kelahirannya menjadi berkat bagi kita. Menghormati Maria
juga memberikan inspirasi bagi kita untuk menghargai keberadaan ibu kita masing-masing. Ibu yang menjadi sarana Allah menghadirkan kita ke dunia dan menyalurkan kasih Allah kepada kita. Maka sebagai orang yang beriman, marilah kita menimba semangat hidup dari Santa Maria. Kita menghormati Maria, maka semangat itu hendaknya tampak juga dalam hidup kita. Mari kita membuka diri bagi rahmat ilahi dan menyatakan dia setiap hari kepada kehendak Allah. Allah telah memanggil kita sebagaimana Bunda Maria untuk mengembangkan pewartaan akan kerajaan Allah. Kita juga telah dianugerahi rahmat khusus untuk tugas pewartaan, maka kita membuka diri terhadap rahmat itu agar kita mampu menjalankan tugas pewartaan dalam kata dan tindakan. Amin.